Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengukuran temperatur. Adapun outline dari bahasan kita sebagai berikut. Ya. Pertama-tama kita tentunya harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan temperatur. Nah, di sini ada makanan yang dingin dan ada yang panas. Oke, jadi simpelnya temperatur itu adalah ukuran panas dan dinginnya suatu benda. Nah, pengukuran temperatur ini sangat penting ya dalam semua bidang kehidupan, khususnya dalam industri proses. Jadi industri sawit di sini termasuk dalam industri proses. Namun, hal ini menimbulkan masalah khusus karena pengukuran temperatur tidak dapat dikaitkan dengan pengukuran yang standar ya, dengan cara yang sama dengan pengukuran besaran yang lain seperti panjang, massa, dan waktu. Contohnya gini, misalkan ada dua benda dengan panjang L1 dan L2 dihubungkan dari ujung ke ujungnya. Nah, hasilnya adalah benda dengan panjang L1 dijumlahkan dengan benda yang panjangnya L2. Sesimpel itu gitu. Tapi untuk permasalahan temperatur ini berbeda gitu ya. Kalau ada benda yang memiliki temperatur masing-masing berbeda, maka nanti hasilnya belum tentu temperatur dari benda satu dijumlahkan dengan benda dua, tapi bisa temperatur campuran dari keduanya. Ya, jadi seperti itu fenomena pengukuran temperatur. Adapun pengukuran temperatur ini lingkupnya cukup luas ya, mulai dari pengukuran temperatur tubuh manusia, kemudian temperatur udara, lalu ada temperatur ruang atau kabin gitu ya. Kemudian juga ada temperatur fluida, liquid ya. Fluida itu kan bisa liquid atau gas. Ada unit-unit proses gitu. Kemudian ada temperatur mesin. Ya, pengukuran temperatur mesin ini cukup penting. Kenapa? Karena di industri proses, misalnya ya di industri sawit, contohnya aja pada motor listrik atau electrical motor, ELMO. Nah, motor listrik ini termasuk instrumen mekanikal yang cukup banyak digunakan di industri sawit. Kita harus mengukur temperaturnya, biasanya bisa dengan secara manual ditembakkan menggunakan termometer laser gitu ya. Kenapa? Karena kita harus memantau terus, manakala temperaturnya tinggi bisa si mesin atau si pompanya ini nanti terbakar. Nah, kalau sudah terbakar, biaya gulungnya ini cukup lumayan ya gitu. Jadi kita harus memantau sebelum dia terbakar atau sebelum dia panas. Nah, mungkin kita bisa stop dulu, walaupun nanti dalam kenyataannya untuk stop proses ini, stop motor listrik ini tentunya akan mengganggu stop proses. Makanya biasanya di industri itu ada istilahnya redundant, ada cadangan ya. Dan tentunya masih banyak lagi. Oke, itu ruang lingkupnya. Nah, berdasarkan buku yang kita pegang selama ini, yaitu Measurement and Instrumentation Principles, terdapat beberapa prinsip pengukuran temperatur yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dari instrumen-instrumen yang digunakan pada pengukuran temperatur. Antara lain ada thermoelectric effect, kemudian resistance change, sensitivity of semiconductor device, kemudian radiative heat emission, thermography, thermal expansion, resonant frequency change, sensitivity of fiber optic devices, acoustic thermometry,